Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,11% ke angka 7.504. Dan di video ini coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini terpantau kembali bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini rata-rata bergerak naik. Bisa kita lihat dulu saham pertama Adro hari ini masih naik 2% lebih ke 3.890 dan secara teknikal teranjang menengah memang Adro masih oke. Jadi memang sebelumnya sempat mengetes 3.800 tapi sampai saat ini 3.800 masih berupa support. Hari Jumat memang sempat terkoreksi mendekati 3.800, hari ini langsung gap up naik tapi memang kenaikan 2% ini candle-nya menurut saya tidak oke. Candle doji dan ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi saat ini 4.000 masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham Adro, sedangkan support terdekat di 3.800. Dan jika kita lihat support M50 saat sudah naik di atas 3.500, di sekitar 3.520. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 3.200 atau malah di bawah 3.000, mungkin bisa jadikan garis M50 untuk trend stop. Dan bisa kita perhatikan untuk Adro, asing terpantau hari ini masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan walaupun hari ini bergerak naik, jika kita lihat ini semua tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena candle hari ini tidak begitu oke dan belum ada akumulasi, saya lihat cara pergerakan Adro masih akan sideways. Jadi memang masih akan bergerak di range harga 3.800 sampai 4.000 dalam satu minggu ini. Jadi karena masih akan sideways dan belum ada akumulasi, plus candle hari ini juga tidak begitu oke. Apabila teman-teman coba pantau sama Adro masih bisa pantau, tapi untuk entry sebaiknya entry di sekitar atau tunggu di sekitar 3.800 atau tunggu di sekitar daerah support Adro saat ini, daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 3.900 ke atas. Karena apabila teman-teman entry di sekitar 3.900an dan mencoba beli 4.000 ternyata gagal dan teman-teman tidak take profit, Adro masih ada potensi untuk kembali ke 3.800. Sedangkan teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan saat ini saya lihat Adro memang masih on track untuk mengetes 4.000. Karena memang secara tren ini masih oke. Walaupun tidak ada akumulasi, minimal ini belum ada distribusi besar. Walaupun memang asing satu minggu terakhir masih keluar. Selanjutnya kita lihat PTBA. PTBA juga hari ini naik 3% lebih. Hari Jumat turun dalam mengetes 3.000. Hari ini langsung gap up naik di atas 3.060. Jadi sempat mendekati 3.150 memang merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham PTBA, tapi ditutup di 3.100. Jadi sama untuk PTBA cara terenjang menengah ini masih oke, masih bergerak trend. Dan bisa kita lihat 3.150 dari bulan April merupakan resisten kuat untuk saham PTBA. Dan bisa kita perhatikan untuk PTBA, beda dengan Adro, PTBA asing masih masuk. Jadi satu minggu terakhir asing masih akumulasi asing hari ini juga masih lumayan besar. Dan di broker summary pun kenaikan 3% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga PTBA saya lihat masih on track untuk kembali naik mengetes 3.150. Menarik apabila resistennya berhasil terlewati minggu ini. Apabila berhasil break, PTBA akan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 3.280 sampai 3.300. Dan 3.150 yang sebelumnya merupakan resisten kuat akan berubah menjadi support kuat ke depannya. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 3.000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold, apalagi untuk yang sudah dapat di bawah 2.800 pada saat awal-awal break garis M50 150. Dan untuk yang saat ini ingin coba pantau saham PTBA untuk entry, masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 3.000 untuk entry di sekitar daerah support kuat PTBA saat ini. Tapi untuk cara pergerakan, karena masih ada akumulasi dan cara tren masih oke, masih ada potensi saya lihat minggu ini untuk kembali bergerak naik. Selanjutnya untuk Indi, bisa kita lihat Indi hari juga naik 3% lebih, tapi candle juga tidak begitu oke. Jadi bisa kita lihat sebelumnya juga Indi sempat terkoreksi mengetes 1.680 sampai 1.700. Hari Jumat sempat berada di harga bawah, tapi hari ini juga gap up langsung naik. Dan malah untuk Indi sempat naik mendekati 1.800. Jadi sempat naik ke sekitar harga 1.785. Tapi penutupan kembali turun ke sekitar 1.750. Jadi secara candle Indi juga tidak begitu oke. Candlenya tidak begitu meyakinkan. Dan bisa kita lihat secara teknikal juga Indi sebenarnya masih oke. Jadi untuk teknikal terenjang menengah Indi juga masih uptrend, masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya, karena masih jauh berada di atas garis M50 150. Dan untuk Indi jika kita perhatikan di sini, asing hari ini memang masuk akumulasi, tapi akumulasi asing masih sangat kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Dan kenaikan 3% lebih untuk Indi jika kita lihat itu cuma tidak ada akumulasi.
Malah untuk top 1 dan top 3-nya sepatutnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk ini masih layak untuk di hold, tapi untuk yang ingin coba entry lebih oke misalnya coba tunggu kembali di sekitar 1680 sampai 1700 untuk entry-nya. Dari Bapak paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang atau mendekati 1800 apabila memang masih belum berhasil break 1800. Ya kayak sebelumnya gagal break 1800 tanpa terkoreksi kembali ke support, lebih oke adalah kita tunggu kembali di sekitar daerah supportnya. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara karena memanfaatkan harga batu bara dunia yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Untuk ITMG bisa kita lihat secara teknikal tidak sebagus teman-temannya karena ITMG sebelumnya juga uptrend tapi terkena dividend trap, turun di bawah garis EMA 50 150, sempat rebound dan menyentuh sekitar 27.000 tapi secara candle pada kenaikan saat itu belum terkonfirmasi break secara candle dan saat ini bisa kita kembali melemah di bawah garis EMA 50 150. Hari ini ITMG juga memang masih naik 1% lebih, gap up juga naik di atas garis EMA 50 150 dan sempat menyentuh sekitar 26.625 tapi sama secara candle saat ini tidak begitu oke, masih candle merah dan juga ada shadow ke atas lumayan panjang. Dan saat ini juga belum terkonfirmasi break garis EMA 50 di sekitar 26.325 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 di sekitar 26.200 yang masih belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih berupa resisten. Jadi secara tren ITMG masih belum begitu oke, masih sideways dan bisa kita lihat untuk ITMG pada kenaikan hari ini asing terpantau masih distribusi, tapi distribusi udah mulai mengecil, tapi 1 minggu terakhir asing masih terus keluar dari saham ITMG. Tapi jika kita lihat broker summary kenaikan hari ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ITMG apabila teman-teman ingin coba pantau karena merasa saat ini saham batubara mulai bangkit lagi, mulai naik, cuma ITMG yang saat ini belum berhasil beri garis EMA 50 150, memang masih bisa coba pantau untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry saham ITMG. Jadi tunggu di sekitar harga 26.200 sampai maksimal usai di sekitar 26.300 untuk entry saham ITMG. Jadi bisa hold terus selama 26.000 tidak terlewati apabila teman-teman sudah punya saham ITMG dengan target take profit jangka pendek di sekitar 27.000 atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak tembus dengan target hijau di 28.000 untuk saat ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.